Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa dimanapun berada yang kami hormati, yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah sampai kepada putaran kajian yang kelima. Dalam kajian yang kelima, kita sambung dari yang keempat, ya, bahwa pokok ajaran Islam itu ada empat. Lalu empat pokok ajaran itu pada prinsipnya bisa dibagi dua. Kenapa harus dibagi dua? Ya karena ada punya sifat tersendiri. Ya, yang pertama ya akidah atau iman, katakan begitu, ibadah, akhlak. Nah, ini bagian pertama. Ya. Yang kedua muamalah. Yang bagian pertama iman atau akidah atau ibadah, akhlak ini bersifat sawabit, bersifat tetap, sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Ya. Terus yang kedua muamalah. Nah, muamalah ini ya termasuk pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik dan seterusnya. Ya. Ini pokok ajaran Islam yang bersifat dinamis, yang bersifat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Lalu pertanyaannya, di mana hubungan antara pokok ajaran Islam yang pertama dan yang kedua? Pokok ajaran Islam yang pertama yang bersifat sawabit ada tiga, yang bersifat tetap, ya iman, ibadah, akhlak. Ini sebagai sumber, sebagai dasar. Dasar untuk apa? Untuk mengembangkan pokok ajaran yang bersifat dinamis, ya, yang harus dikembangkan terus-menerus tanpa batas waktu. Hanya begitu. Kita ambil satu contoh, umpamanya pendidikan. Nah, pendidikan ini konsepnya, sistemnya ini harus dikembangkan seiring dengan tuntutan zaman. Ekonomi juga demikian. Ya, sebagaimana juga pendidikan. Kalau kita mau membangun pendidikan, ingat, mengembangkan pendidikan itu niatnya ya hanya untuk mencari ridha Allah, hanya untuk ibadah kepada Allah. Kita membangun pendidikan itu untuk ibadah kepada Allah. Tentu juga lekat dengan akhlak. Bagaimana kita akhlak kita dalam membangun pendidikan? Kita ambil satu contoh saja. Kalau kita membangun sarana pendidikan, ya harus dengan uang yang halal. Ini etikanya, akhlaknya. Tidak boleh dengan uang yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat tidak boleh. Boleh tidak kita menerima sumbangan, bantuan dari manapun? Boleh. Ya. Asal bantuan itu memang bersifat tulus, ya. Bukan karena ikatan-ikatan politik. Satu contoh seperti itu. Nah, demikian juga bagaimana kita mengembangkan ekonomi Islam yang berbasis kepada Quran dan Sunnah, yang digerakkan oleh jiwa tauhid, ya, digerakkan dalam rangka ibadah kepada Allah, digerakkan dalam rangka mewujudkan akhlakul karimah dalam ya bertijarah, berdagang, mengembangkan ekonomi. Nah, makanya ada sistem ekonomi Islam yang harus dibangun, ada sistem ekonomi kapitalis yang harus dijauhi. Ya, karena ekonomi kapitalis itu zalim, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mengapa? Karena sistem ekonomi kapitalis itu hanya berakibat ia memperlebar jarak antara masyarakat borjuis dengan masyarakat proletar, atau masyarakat miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Nah, demikian juga politik. Ya. Jangan lagi politik. Politik itu penting dalam rangka memimpin umat.
harus memimpin umat itu sesuai dengan Quran dan Sunnah sebagai sumber. Tadi kemarin dalam putaran yang keempat kita bicara tentang sumber Islam. Harus sesuai dengan Islam. Kalau kita mau berpolitik, sehingga politik itu berjalan secara bersih. Bersih dari semua kekotoran, penipuan, ya. Sikap munafik itu tidak boleh. Berpolitik dalam Islam itu harus bersih. Nah, gitu. Demikian juga mengembangkan budaya. Apa itu budaya? Budaya itu adalah cipta rasa karsa manusia. Kita diberikan potensi budaya itu oleh Allah untuk dikembangkan. Tapi mengembangkannya harus sesuai dengan nilai-nilai yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga budaya itu tidak menjadi ancaman kehidupan. Tapi sebaliknya menjadi sumber ketenangan, kedamaian, ya, kestabilan dalam kehidupan. Demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.